dari Jokowi sekarang bahas Gibran nih. Iya. Emang dia gak ada kerjaan lain gitu? Maksudnya goals dia apa? Kerjaannya dia itu adalah bikin tebak-tebakan kayak kita. Dia kerja nggak sebetulnya? Kalau sekali 2 kali dibahas neken tentang ijazah oke lah. Tapi kan ini panjang banget ini drama nih. Dia ke Australia bos. Dan gak ada ujungnya kan? Iya. Ujungnya belum ada. Kita akan undang Roy Suryo. Roy Suryo menarik banget. Untuk buka-bukaan. Kenapa harus dia? Kenapa harus dia? Dan ini kan pasti ada ongkos bensinnya nih. Nggak usah kita ngedengar banget. Nah kenapa nggak ditanya juga ke PDIP kenapa Roy Suryo hanya ngejar Gibran sama Jokowi? Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kedatangan teman saya yang memang kalau tingkat kelucuan itu levelnya beberapa tingkat di atas saya. Dan dia adalah seorang pegiat. Lo pegiat apa sih? Pegiat kebangsaan. Pegiat kebangsaan. Ya. Gian Kristofino Gianluigi aja udah, gak usah dipaksa bang. Enggak, terusannya Gianluigi Kristoikov. Ya, Gianluigi Kristoikov. Oke, kita sambut sekali lagi Gian. Gimana nih? Ya, silakan. Mau ngomong apa? Apa? Lu kasih tema, lu kasih konteks dong ke gue. Kenapa gue yang ngomong? Ya kali aja ada yang mau diomongin. Apa? Ya gue pengen bahas ini. Menurut lu emang sepengangguran itu Roy Suryo sampai ngurusin ijazah keluarga Solo? Itu pertanyaan bagus. Sebetulnya pertanyaannya dia hidupnya selama ini dari mana ya? Nah gini sampai kuat banget. Nah ini menarik nih. Kita kesampingkan dulu masalah asli atau palsunya ijazah ya. Kita kesampingkan nih. Kalau sekali 2 kali dibahas neken tentang ijazah oke lah. Tapi kan ini panjang banget ini drama nih. Dia ke Australia bos. Dan gak ada ujungnya kan? Ujungnya belum ada. Dari Jokowi sekarang bahas Gibran nih. Emang dia gak ada kerjaan lain gitu? Maksudnya goals dia apa? Kerjaannya dia itu adalah bikin tebak-tebakan kayak kita. Dia kerja nggak sebetulnya? Goals dia tuh apa sih bang? Maksud gue apa yang dia berarti ini? Gue pernah bahas di YouTube gue juga ya ngebahas. Iya itu loh. Jadi ada 4 hantu yang harus diselesaikan oleh Prabowo. Apa tuh? Kenapa hantu ini? Kenapa gue bilang hantu? Sebetulnya wujudnya nggak terlalu jelas, cuma ngegangguin aja. Oke. Yang pertama itu kasus ijazah memang gue. Betul. Jadi dia harus beresin nih, kalau enggak ini pemerintahan balik lagi ngomongin ijazah lagi. Harus ada ujungnya kan? Iya. Bang? Terutama wapresnya. Kenapa? Dia lagi menjabat. Betul. Dia harus menjelaskan. Iya. Hantu yang kedua itu Sylvester menurut gue. Wah di mana dia? Nah itu dia nggak ketahuan di mana, tapi nggak ditangkap. Karena kan iparnya kejaksaan juga, makanya nggak ditangkap bang. Iya bro. Iya, lu nggak tahu? Enggak, gue nggak tahu. Iparnya ke orang kejaksaan. Gue nggak pernah ngurusin keluarga orang, bro. Wah, berarti lu bukan Roy Suryo. Hantu yang ketiga menurut gue Wus. Betul. Hantu yang keempat IKN. Oke. Oke. Mau kita bahas yang mana dulu? Kita bahas yang nomor 1 lah. Oke. Jadi ini biar ada seriesnya. Series hantu. Hantu pemerintahan Pak Prabowo. Hantu the series. Oke, silakan. Ya tadi. Nah kalau buat gue pribadi, kalau yang Jokowi udah selesai. Kenapa? Karena dia udah selesai menjabat. Apa kata UGM? Yaitu gue percaya. Oh ya udahlah ya. Tapi kalau Gibran ini emang karena dia masih menjabat juga nih. Iya, dan gua sebetulnya dalam posisi ngebelain dia. Oke, lu ngebelain. Iya, lu jelasin aja udah. Sesimpel itu kan sebenarnya. Iya, lu bukan Jokowi, lu bukan bapaknya. Lu sekarang masih menjabat. Dan gua berkali-kali di podcast ini juga, gua mencoba mengambil runtutan itu. Oke. Yang viral ada tuh yang gua sama Andi Aswan. Iya. Yang dia bilang si Gibran itu ternyata sekolahnya di Singapura, kampusnya di Inggris. Tuh, itu dijelasin begitu tuh. Ya karena gue nggak punya mens rea, ya gue percaya aja, gitu. Nah, menurut gue ini ujungnya ada di mana, bro?
Menarik kan kalimat gue itu. Iya. Itu yang gue mempertanyakan. Nah gini, gue nyecer lo. Pasti kan gue punya tujuan. Terus gue balikin ke lo. Iya. Emang kelihatannya dia mesti ini sih bro ya. Kalau emang dia ternyata punya ijazah S1, ya tunjukin aja. Soalnya kan begini. Tapi bukannya waktu zaman Pak Jokowi masih menjabat, Pak Jokowi datang ke wisudanya dia, apa Kaesang tuh ya? Kaesang. Yang di Singapura kan? Kaesang. Dia enggak bro. Jadi dia 6 tahun SD di Solo. Katanya 3 tahun di SMP di Solo. Terus dia pergi ke Singapura. SMA. Apa? SMA namanya secondary school gitulah. Secondary school. Terus itu 2 tahun. Lebih ke thrifting sih bang. Nama-nama toko thrifting tuh second cloth. 2 tahun. Terus dia pergi ke Australia kira-kira gitulah. Jadi maksud gua gini. Lu kan katanya perwakilan anak muda. Ya. Ya lu buktiin kalau lu tuh perwakilan anak muda yang benar. Yang benar ya. Karena kan tadi gue pengen ngomong ya. Mungkin dia sedang mewakili anak-anak muda yang bikin skripsi dijokiin. Yang kalau lari diserafain. Iya. Dia lagi mewakili mungkin. Begitu ya. Tapi gini, berarti menurut gue ada 2 topik yang kita bisa bahas. Ya. Kenapa ini harus jelas? Ya. Ijazah Gibran. Karena dia masih menjabat. Oke, dampaknya apa? Pejabat publik. Dampaknya apa nih? Ya masa pejabat publik bohong untuk gitu-gituan aja, itu kan masalah administrasi. Terus kan ada yang nanya sama gue, itu berbahaya dong buat Pak Prabowo. Enggak. Latar belakang itu tanggung jawab masing-masing. Kenapa jadi Pak Prabowo ya. Tapi kenapa PDIP nggak pernah bersuara bang? Mungkin nggak boleh sama Bu Mega. Nah, kenapa nggak boleh sama Bu Mega? Mungkin karena Bu Mega, ya dia nggak pengen bersuara. Karena gue pernah punya analogi gini. Kalau lu punya teman, terus lu tanya teman lu, mana akte lahir lu? Nah, ya jangan tanya sama anaknya juga, tanya sama ibu yang melahirkan dong. Yang ngurusin. Iya. Nah kenapa nggak ditanya juga ke PDIP? Kenapa Roy Suryo hanya ngejar Gibran sama Jokowi? Nah, masalahnya sekarang Bu Mega ngakuin nggak kalau itu anaknya. Nah, aku sakit. Benar. Kan masalahnya kan kalau Gibran maju, kan Bu Mega nggak tanggung jawab. Tapi kan Gibran pernah maju lewat PDIP bang. Iya waktu Solo kan. Iya. Mungkin nggak ya namanya ibu bro. Wes. Itu kan pasti percaya aja sama anak. Anak gue bener lah dia. Oke, berarti kalau lu berpikir ya anak gue mah bener. Bukan ibu yang mengusahakan segala cara biar anaknya maju. Enggak, kalau Bu Mega sih gue percaya enggak. Nah, kalau Bu Iriana? Bu Iriana. Bu Iriana itu seorang ibu yang memang ingin anaknya sukses bro. Semua ibu sukses gitu. Termasuk Bu Iriana. Yeah. Nah yang lo tanyain case-nya apa? Hah? Ibu Iriana pengen gak Gibran sukses? Pengen dong. Kaesang sukses? Pengen. Sampai mantu-mantunya sukses ya? Yang mana? Bobby? Ya gitu, dia kasusnya apa ya? Balik Gibran dulu, balik dari agak jauh nih kita ke Bobby. Soalnya kelihatannya kalau semua orang yang disebut nama lu sini ada kasusnya. Kasus yang plat mobil. Oh. Aceh. Tapi udah salaman sih. Lampu pocong dulu tuh banyak pulau juga. Emang katanya ada tambang juga dia yang dibahas itu. Tambang yang mana? Istrinya si Kahiyang. Lo pokoknya kalau yang di luar kamera ini nanya-nanya bro, lo jangan nyautin. Oh iya. Kalau lo nyautin kita kena masalah. Kita kejebak ya. Dia kan gak kena. Iya, dia kan gak kelihatan. Iya benar. Jadi kita belaga bego aja gue ya. Kenapa gue masuk ke tambang? Ada tambang, nggak ada. Jangan percaya. Iya benar. Ini omongan-omongan sesat nih. Nggak ada. Itu bagian dari hantu-hantu tadi tuh. Gak usah. Iya. Balik Gibran. Ini tunggu ini podcast apa sih adanya? Gini ya bro ya. Ini sorry ya. Ini pura-puranya bukan tempat gue. Iya. Ini coba ini podcast apaan?
minuman kagak ada, makanan kagak ada, tapi tisu ada. Ya gila lo ya. Enggak, maksud gue juga kalau lo mau ada tisunya ada brandnya gitu, produk apa kayak gitu. Ini kan biar masuk brand bang, sini masih kosong. Iya bisa nih. Gitu. Purbaya, KTM boleh. Maksud gue jangan dimasukin ini. Emang nggak ada minuman ya bang di sini? Kagak ada nih, ada plastiknya doang. Iya. Kalau ada minuman gue nggak mau aqua, bukan dari pegunungan soal. Kenapa emang tuh? Dari ini. Tapi udah dikonfirmasi, Apa tuh bang? Semua air dari pegunungan. Kan air mengalir sampai jauh dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Betul. Jadi udah nggak usah bahas lagi. Nah, Gibran nih. Ini jadi gimana sih ini? Iya lo bang. Gibran. Jadi gua sekali tanya nih. Gibran gimana nih? Jadi gimana? Ya udah Gibran begitu. Harus. Dia menurut gua harus ngejelasin. Jadi gua nggak nuduh dia nggak punya. Kan ada orang bilang lu ijazahnya cuma SMP lo, dia nggak punya ini. Dia ada surat penyetaraan, tapi itu zamannya bapaknya jadi presiden, katanya itu baru pertama kali kayak gitu. Surat keterangan bahwa memang dia kuliah dan setara gitu dengan SMA di Indonesia. Tapi itu zamannya bapaknya jadi presiden. Ya nggak bisa dicek juga kevalitannya jadinya. Iya kan takut pas itu yang ngeluarin. Maksud gua gini, gua ini kan positive thinking aja. Iya benar. Gua percaya wapres gua itu sekolah gitu. Nah sekarang kan gue percaya nih, ya udah lo kasih lihat aja. Terus tadi dia bilang, kan lo udah percaya, ngapain gue kasih lihat? Lo nggak ngerti dibelain ya. Tapi kalau ada yang bilang, ya ngapain juga diturutin masyarakat untuk memperlihatkan gitu loh. Enggak, dia lagi menjabat bro. Kalau lagi menjabat tuh ada undang-undang keterbukaan apa ya? Keterbukaan informasi apa? Konteksnya sana. Iya, jadi ya udah lo kasih tahu aja. Oke, dampaknya nggak ada dampak. Ya tadi kan, nanti kan memang yang dipengaruhi adalah pemerintahan Prabowo. Enggak, kalau ternyata lo melanggar undang-undang, lo harus mundur dari wakil presiden, ya lo mundur aja. Kan udah pernah jadi wapres. Ya kan pengennya 5 tahun bang. Makanya untuk supaya menuju 5 tahun itu ijazah dibuka. Dan ini kan juga menarik. Kalau misalnya dia pengen maju 2029, kalau dia bisa buka di tahun ini. Siapa yang maju 2029? Siapa tahu dia bang, masa mentok di wapres? Gue mau jadi wapres. Ini bukan ngomongin gue kan? Bukan, ngomongin Gibran. Iya, kalau kita mah paham kalau udah segitu ya udah bersyukur. Iya. Kalau dia pengen maju jadi presiden, ya dia harus buktiin itu undang-undang. Makanya kan gue bilang. Makanya mungkin nih gue takutnya begini. Ini in the meantime dia nggak ngomong-ngomong, disiapin dokumen-dokumen. Kan ntar jadi banyak nih. Kan maksud gue gini loh, dia mau maju jadi presiden ntar 2029 atau mau jadi wapres lagi 2029. Kan dia mesti siapin dokumennya. Betul. Mesti disiapin. Iya itu dia makanya. Ya udah kalau betul udah kenapa kita bahas lagi di sini, udah selesai kan? Betul kan menurut lo? Iya betul. Betul pemirsa. Nah, Roy Suryo. Kenapa? Menurut gue menarik Roy Suryo. Ya. Apa sih? Pengen apa sih dia bang? Pengen ini yang penting clear nih. Apa atau kan dulu akrab banget tuh, ada fotonya. Dulu kita teman, dulu kita segeng tuh ada foto Pak Jokowi, Roy Suryo. Nah kenapa nih Om satu ini nih? Ya mungkin dia ada hal-hal yang menggelitik ya di dalam batinnya. Masanya. Bahwa dia ingin sekali gini bro. Dia itu kan pernah jadi Menpora kan. Betul. Dan tadi lo sempat bilang bahwa Gibran ini adalah mewakili anak-anak muda. Betul. Ya itu udah bener, dia pokoknya kan Menpora itu kan P-nya itu pemuda. Betul. Jadi udah bener dia sebagai mantan Menpora dia urus nih pemuda satu ini. Gitu kali lah kira-kira ya. Iya tapi ya emang harus dibuktiin sih bang. Ya menurut gua Mas Gibran tolong. Kita ngundang Roy Suryo. Ih lucu loh lu undang Roy Suryo loh. Iya kita undang Roy Suryo ya. Saya kan kita pengen tahu adalah kenapanya sengotot itu. Dan ini kan dramanya nggak ada ujungnya. Dan kita nggak terima jawaban-jawaban so etik ya kayak misalnya ya ini kan demi rakyat, kehormatan bangsa. Kita nggak pengen ada jawaban-jawaban kayak gitu. Yang real aja. Betul. Misalnya ya gue cari panggung bro. Nah, karena kan ngurusin kayak gini, ngurusin ijazahnya Prabowo lagi, ijazahnya Pak Jokowi dan Gibran kan nggak mungkin nggak ada uang bensinnya bang. Oh. Nggak denger bang, nggak denger. Jangan sampai kita sampai ke sana. Jangan. Karena mereka nggak kelihatan di layar.
Tiba-tiba gitu udah belajar dari kesalahan, nggak mau kepancing bahas itu. Tapi benar bro, itu pasti kan butuh uang bensin. Ya maksudnya uang bensin, bikin buku, preskon. Dia kaya banget bro. Roy Suryo itu pangeran men. RM. Coba gelarnya Roy Suryo depannya apa coba? RM. Bukan cuma itu doang. Ada Kanjeng, Pangeran, apa segala macam tuh. Di Australia sekarang Pak. Coba gelarnya emang ada Kanjeng? Ada ke depannya Kanjeng, Pangeran, Gusti, Prabu. Nah kayaknya itu kalau itu gue gak percaya deh. Kalau Kanjeng kok Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo. KRMT. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo. Enggak, gua rasa bukan Roy Suryo. Nama aslinya emang Roy Suryo. Mana ada orang Jawa lu namanya Roy. Roy itu cuma punya Martin bro. Iya lagi. Iya. Coba yang bener. Coba ijazahnya apa ijazahnya? Nah, ijazahnya Roy Suryo. Coba ijazah Roy Suryo profil. Asli kan. Bukan masalah aslinya, kita lihat ya KRMT gak depan ya, itu. Benar kita cari. Jadi karena dia Tumenggung, bro, zaman dulu Tumenggung tuh tajir bro. Lo kenal Arya Penangsang? Iya. Dia Tumenggung bro. Tajir tuh. Tapi kan menarik kan bahwa kan ya itu gue pengen tahu dapat jawaban yang nama aslinya coba nama asli. Roy Suryo Noto di Projo. Projo Pak. Enggak, depannya pasti Jokowi. Roy Suryo. Emang Roy Suryo? Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto di Projo. Budi Ari. Iya. Jadi gue mulai curiga nih dengan setelah tadi dibuka namanya ada projo-projonya. Settingan juga nih. Jangan settingan ini. Kayak konten lu semua settingan. Circle ini. Satu circle bro. Secara branding kan lu juga pasti setuju. Bad issue is a good. Iya, pokoknya kan dia diomongin terus. Iya, karena bad issue is good marketing. Iya. Selama namanya disebut terus kan, secara kalau kita coba nih ya, metode media sosial kan pasti ada sentimen negatif kan kesebut. Kalau Gibran nggak datang rapat kabinet, siapa orang paling ngetop di situ? Gibran. Habis itu kemana Mas Gibran? Kemana? Iya, bener. Semuanya bertanya-tanya. Semua bertanya-tanya, semua disebut. Gila, dia nggak hadir aja ngetop loh. Kenapa dia bisa jadi Purbaya? Kalah kok Purbaya kalau di situ nggak pas tuh. Jadi bisa jadi bro. Jadi antara Roy Suryo, Gibran, Jokowi, Projo Budi Ari ini bisa jadi satu circle. Yang tadi yang konten lo bilang bahwa ini settingan. Iya bisa nih. Tapi ini bisa juga sih. Ini apa namanya kalau konspirasi? Konspirasi karena bisa juga. Yang penting kan nama tetap tersebut. Iya. Karena nggak ada ujungnya juga. Dan ke Australia itu kan nggak murah bro. Nah itu dia. Yang gue pengen kita dapat jawaban adalah dari Bapak Roy Suryo adalah kenapa? Dari sekian banyak manusia di muka bumi dan di pemerintahan dan oposisi yang nggak suka sama keluarga ini, kenapa Roy Suryo yang harus berisik dan cuman dia? Ada Rismon, ada macam-macam. Tapi kan bukan pejabat publik yang sebesar nama Roy Suryo gitu loh. Bukan seleb publik gitu ya. Seleb politisi lah. Cuman dia nih. Sedangkan banyak yang lain, misalnya contoh dari PDIP masih ada Bang Adian Apitupulu. Mungkin yang lain mahal bro. Dia murah. Jadi dia tekan kontrak. Iya maksud gua, tapi lu paham kan maksud gua kan? Iya. Harusnya masih banyak orang-orang yang lain loh. Iya. Yang emang make sense. Tapi gua kebayang bro. Ini kalau memang ini kasus ijazah ini bukan Roy Suryo, itu mungkin beda ceritanya. Bakal lebih panjang lagi. Coba aja kalau yang meranin Roy Suryo itu Ajis Gagap. Panjang sih. Saya minta emang lama bang. Emang lama. Memang. Tapi bahkan lebih didengar kalau misalnya yang jadi perannya Roy Suryo ini adalah Dausmini. Karena suara rakyat kecil didengar bang. Lu body shaming lu bro. Enggak, kan rakyat kecil. Oh iya. Bakal lebih didengar. Udah, kita ganti dulu bro. Dia juga ketawa soal. Jadi kesimpulannya untuk segmen satu ini. Oke, segmen satu ini kita akan undang Roy Suryo. Roy Suryo menarik bang. Untuk buka-bukaan. Kenapa harus dia? Dan ini kan pasti ada ongkos bensinnya nih.
Nggak, kita nggak dengar bang. Jangan terpengaruh. Tidak. Jangan terpengaruh. Tidak. Ya. Lo tahu kan yang kartun yang di media-media sosial yang di penjara gara-gara apa? Itu juga bisa kan. Apalagi kita nih. Nggak mungkin. Jangan sampai. Kita ngomongin Roy Suryo aja. Roy Suryo. Kan kita pengen tahu dari Mas Roy Suryo kenapa sih? Kenapa harus Anda? Kenapa cuman Anda? Nggak coba untuk cari. Dan dia nggak cari pegangan yang lain gitu kan? Ada. Bisa kayak siapa kayak Adian Apitupulu kan sebel banget tuh juga. Dan dia produksi kaos terus men. Setiap kali tampil di TV kaosnya beda-beda. Nah, HPP itu kan 60.000 sampai 80.000 tuh kaos bang. Iya kan. Berapa kali tampil tuh? Berapa kali tampil dan yang punya kan nggak cuma punya dia. Karena bikin satu sama bikin 12 lebih murah bikin 12 bang. Tapi ini kisah nyata men ya. Jadi gue mau keluar kota. Itu dari salah satu bandara di Jakarta. Oke. Salah satu bandara di Jakarta cuma 2 ya. Iya. 2. Terus datanglah gue duduk lah gitu. Tiba-tiba, woi, Mas Ensa gitu. Siapa? Roy Suryo. Oh, Roy Suryo. Duduk di sebelah gue. Oke. Itu gue perhatiin nih orang-orang bisik-bisik semua tuh. Dan dia kan asik-asik aja. Gue bilang, mau kemana? Sudah mau pulang gue. Oh iya. Lo nggak ada tempat duduk lain. Tapi gue tanya sama dia, lu dibayar gak sih? Oke. Terus dia bilang enggak, gue gak dibayar. Gitu. Maksudnya gue pertanyaan gue, lu dikontrak gak sih? Nah gitu. Iya. Kontrak. Kalau bayar kan konteksnya beda nih. Bayar pakai uang atau bayar pakai apa? Yang penting kan kontrak dulu. Iya itu bang. Maksudnya gue tanya tuh, lu dikontrak. Iya. Karena cukup jadi pertanyaan, karena panjang banget bang dramanya. Dan terus kata Ismail Fahmi, kata Drone Emprit, sekarang makin banyak orang yang percaya bahwa Jokowi itu ijazahnya beneran nggak asli gitu. Apalagi setelah kemarin rektor UGM menyebut salah kan, salah ngomong tuh, salah tahun. Bukan cuma salah tahun, dia cuma bilang mahasiswa ini ya, mahasiswa salah satu kebanggaan. Enggak, dia nggak ngomong lulus. Alumni kebanggaan UGM. Karena kalau di ADART itu lo kuliah tuh alumni lo. Tapi lulus sama gak lulus kan beda. Oh emang iya? Iya, lo 1 semester, 2 semester kuliah lo alumni. Teman-teman lanjut. Iya, teman-teman gua ada yang gak lulus tapi dia masuk alumni, bro. Bisa masuk dalam circle ikatan alumni? Kalau itu masalah kepercayaan dirinya dia aja. Ya tapi bisa bro. Maksudnya gue gak paham nih bang. Iya kan? Disebut kan akademisi nih. Iya disebut alumni itu kalau dia pernah kuliah. Dan rektor UGM terakhir tuh emang nyebutnya alumni kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM gitu. Bukan kelulusan. Gara-gara isu itulah maka UGM jadi Universitas Gajah Merah. UGM. Kenapa harus merah? Ya karena yang itu kan merah kan. Kok pede? Ya lu kan jangan kejebak. Dia bilang lu jangan kejebak. Lu masa kejebak sama tim lu sendiri? Iya gimana sih? Iya. Potong gaji. Oke teman-teman, itu jadi pembahasan di sesi pertama. Terima kasih, tetap di Henry Satrio Official. Sesi keduanya pindah channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.